Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Review pertandingan Sheriff Tiraspol menghadapi Manchester United. Sebelumnya seperti biasa, masih dari tempat yang sama. Gue ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi sobat Football United yang sudah bergabung tadi di live commentary ya. Manchester United bermain di Moldova di kandang Sheriff Tiraspol dengan skuad terbaiknya. Ini seperti yang gua harapkan, seperti gua sebutkan di preview, ada perkiraan, ada pengharapan. Ternyata yang diharapkan oleh gua ini 90% mungkin ya terjadi, karena hanya satu pemain yang berbeda, yaitu adalah Rafael Varane dan juga Harry Maguire. Dimana pada saat itu gue berpikir Harry Maguire, tapi ternyata yang diturunkan adalah Rafael Varane. Selebihnya sama persis: Jadon Sancho, Anthony, Eriksen, McTominay, Malacia, Dalot, Cristiano Ronaldo pun juga dimainkan dari menit awal. Gue sangat paham betul ya, walaupun mungkin yang dihadapin adalah di atas kertas mungkin satu tingkat di bawah Manchester United. Sheriff Tiraspol dari Liga Moldova memang betul mereka pernah membuat kejutan ketika menghadapi Real Madrid musim lalu di Champions League, tapi di atas kertas sekali lagi, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, Manchester United ini di atas dari Sheriff Tiraspol. Tapi itu tidak menjadikan Erik ten Hag ini lalu memainkan skuad yang bukan skuad terkuatnya. Dan ini seperti juga yang dikatakan oleh Erik ten Hag di wawancara konferensi pers, kalau dia akan menurunkan yang terbaik, skuad terkuatnya. Dan ini betul-betul yang dilakukan tadi, menurunkan skuad terkuat ya. Sempat tadi ada yang menanyakan juga di kolom komentar, Bang, apakah menurut abang ini adalah skuad yang terkuat bagi Manchester United? Gue bilang iya, karena dengan cederanya Marcus Rashford tentu saja di lini depan tidak banyak pilihan. Dan menurut gue ya, dengan menempatkan Cristiano Ronaldo dan melihat juga pemain-pemain lain ya, back four itu yang terbaik. Pivot gue lebih memilih Scott McTominay dibanding dengan Casemiro. Lalu Jadon Sancho di kiri, Bruno Fernandes dan juga Anthony. Ini menurut gue yang terbaik bagi Manchester United sampai dengan saat ini. Dan betul saja tadi di babak pertama Manchester United menguasai betul jalannya possession. Di 10 menit awal gue lihat memang Sheriff Tiraspol berusaha untuk memegang kendali, memegang possession untuk menyerang Manchester United. Tapi Manchester United tampil fokus, tampil solid, lini belakang dan juga lini tengah, utamanya pivot. Dan utamanya lagi Scott McTominay tadi menurut gue dengan amatiran yang banyak sekali memotong bola di lini tengah, bahu-membahu juga dengan Eriksen pastinya, tapi Eriksen lebih di daerah kiri, sementara Scott McTominay lebih di kanan. Dan gue melihat tadi Sheriff lebih banyak mengeksplorasi Manchester United lewat sisi kanan. Sempat beberapa kali diserang, tapi Manchester United tetap tampil tenang dari babak pertama. Dan akhirnya Manchester United juga menemukan momentum lewat serangan balik dan juga build up serangan. Gua melihat pemain Sheriff Tiraspol ini tadinya ingin memainkan transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan. Dengan ketika bertahan mereka berusaha untuk menumpuk orang betul, jadi tidak keluar melakukan pressing ya ketika pemain Manchester United melakukan build up dari belakang, tapi mereka menunggu di daerah mereka dengan yaitu tadi melakukan zona marking, bahkan man to man juga dilakukan dengan kombinasi ya di antara keduanya itu tadi yang seperti gue sebutkan. Dan ini sempat memberikan kesulitan bagi para pemain Manchester United ya, tapi tentu saja ini akhirnya tidak bisa dilakukan dengan konsisten. Gue melihat juga ada beberapa lubang di belakang, dan ini memang beberapa kali dicoba oleh pemain Manchester United dengan melakukan kombinasi 1-2 di daerah pertahanan Sheriff Tiraspol, dan ini cukup berhasil. Akhirnya ada gol dari Jadon Sancho juga melalui serangan kombinasi juga kan. Akhirnya assist dari seorang Christian Eriksen. Dan Jadon Sancho menurut gue melakukan aksi individu dengan cukup bagus, melakukan menipu salah satu pemain belakang dari Sheriff dan boom, melakukan tendangan mendatar ke sebelah kiri gawang dari Sheriff yang cukup sulit untuk dihalau oleh penjaga gawang 1-0. Dan setelahnya gue lihat pertandingan masih tetap sama. Sheriff tidak keluar lebih agresif lagi, tidak, mereka tetap sama dan bahkan intensitasnya pelan-pelan lebih turun. Dan ini bisa dimanfaatkan betul oleh Manchester United. Sheriff lebih banyak mengandalkan skill individu ketika menyerang, dan juga jarak antara satu pemain dan lainnya juga cukup jauh sehingga cukup mudah dipatahkan oleh para pemain Manchester United. Bahkan dipatahkan dari lini tengah. Jadi lini belakang tadi menurut gue cukup sulit untuk ditembus oleh para pemain Sheriff.
Akhirnya ada serangan tadi dari sisi kanan atau kiri Sheriff ya, penetrasi Diogo Dalot akhirnya diganjal oleh pemain belakang Sheriff di kotak penalti dan diberikan tendangan penalti. Cristiano Ronaldo yang menjadi Galgujo berhasil membuat gol. Babak kedua menurut gua, sebelum membahas beberapa individu pemain ya, gue ingin membahas babak kedua. Menurut gua Manchester United tampil cerdik. Mereka unggul 2-0, mereka butuh menjaga kondisi pemain. Mungkin ada beberapa pendapat mengatakan Manchester United tampil membosankan, tidak atraktif, tidak kurang menyerang, kurang cepat dan lain-lain. Ya, menurut gue sah-sah saja, namanya pendapat boleh-boleh saja. Tapi gue melihat ya Manchester United tidak perlu bermain demikian sih, tidak perlu bermain dengan lebih agresif, bermain dengan tempo tinggi, kecepatan, lalu banyak melakukan kombinasi yang tujuannya menambah gol. Ya, menurut gue sih sekali lagi dengan amatiran gue tidak perlu dilakukan. Yang mereka harus lakukan adalah dua sih, mengontrol pertandingan ya, mereka memegang possession, jangan sampai kehilangan momentum possession, memegang kontrol pertandingan ya. Nomor dua adalah bertahan dengan solid, itu saja sih. Dan itu yang dilakukan oleh Manchester United di babak kedua ya. Memang sesekali mereka ada melakukan serangan juga, tapi mereka tidak terlalu memforsir ketika melakukan serangan karena sudah unggul 2-0. Dan ini gue singgung tadi ketika live commentary, gue pikir atau gue sebutkan ya di situ bahwa dua hal yang terpenting bagi Manchester United di babak kedua adalah mengamankan skor 2-0 dan juga nomor 2 adalah bagaimana kondisi pemain. Jangan sampai cedera, jangan sampai terlalu lelah. Ini menurut gue yang lebih penting. Kenapa? Karena kompetisi masih panjang ya, walaupun masih ada 2 minggu sebelum menghadapi Manchester City, tapi gue harapkan betul tidak ada cedera ya kan, baik itu cedera minor apalagi cedera berat. Dan gue nggak tahu tadi Scott McTominay yang diganti oleh Casemiro di awal babak kedua, sempat tadi komentator mengatakan ada kemungkinan cedera, tapi kalaupun iya mudah-mudahan tidak parah ya, karena sekali lagi gue melihat Scott McTominay sampai dengan sejauh ini memiliki musim yang bagus ya, artinya dia bisa tampil dengan bagus. Tadi di babak pertama pun juga dengan baik menurut gue, beberapa kali memutus serangan pemain Sheriff sih di lini tengah ya, tidak ragu-ragu melakukan duel. Padahal kadang yang dilakukan duel itu menghadapi 2 bahkan 3 pemain, tapi dia tetap bisa memenangkan bola. Menurut gue kredit untuk seorang Scott McTominay. Kalau soal masalah pemain tadi ya, Cristiano Ronaldo mencetak gol memang iya, tapi menurut gue tetap ada beberapa hal yang harus dikejar oleh Cristiano Ronaldo. Tadi yang terlihat adalah kerjasama dengan pemain lain. Banyak sekali salah pengertian tadi yang terjadi. Mau umpan 1-2 dengan beberapa pemain gagal dilakukan, baik itu di babak pertama maupun juga babak kedua. Ada beberapa peluang yang sayangnya tadi tidak bisa dimanfaatkan oleh Cristiano Ronaldo, belum bisa dikonversikan menjadi gol. Artinya apa? Selain kerjasama juga insting mencetak golnya, ketajamannya juga menurut gue harus ditingkatkan lagi. Tapi gue melihat tadi Cristiano Ronaldo, ini subjektifnya gue melihat lebih happy sih dia tadi di pertandingan tadi itu, lebih terlihat lebih lepas, lebih enjoy dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Anthony tadi di sisi kanan cukup kesulitan ya untuk lepas dari pengawalan pemain Sheriff, karena terlihat betul menjadi atensi bagi para pemain belakang Sheriff. 2 bahkan 3 pemain mengawal Anthony, sulit bergerak dia. Hanya saja Jadon Sancho berhasil mengimbangi di lini kiri dari Manchester United, bukan mengimbangi tapi bermain lebih tajam ya, artinya lebih banyak penetrasi dilakukan dari sisi kiri, bahu-membahu dengan Tyrell Malacia. Christian Eriksen menurut gue seperti biasa excellent. Bruno Fernandes tampil cair ya, bergerak dan memainkan peran sebagai kapten dengan sangat baik, melakukan komunikasi dengan para pemain lain pun juga dengan wasit. Ini menurut gue 1 poin plus. Lini pertahanan menurut gue keempat-empatnya tampil dengan sangat solid ya, terutama jantung pertahanan Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Dan ya kalau harus memilih satu pemain terbaik sih, gue memilih Lisandro Martinez. Tadi tampil sangat tenang, sangat baik di lini belakang. Ya ketenangannya luar biasa sih tadi Lisandro Martinez dalam membaca serangan-serangan dari Sheriff ya, pemain-pemain Sheriff. Beberapa kali berhasil memotong bola, melakukan tackling, melakukan duel. Seperti gue sebutkan juga, kalau lini pertahanan dari Manchester United ini merupakan salah satu senjata andalan musim ini, dan ini tadi diperlihatkan betul pemain Sheriff sangat kesulitan untuk melakukan shooting dari dalam kotak penalti, masuk pun juga sangat sulit. Ada beberapa momentum memang betul, tapi shooting banyak dilakukan dari luar kotak penalti. Kenapa bisa demikian ya? Karena memang lini pertahanan Manchester United tadi dengan Lisandro Martinez, Rafael Varane, Diogo Dalot dan juga Malacia tampil sangat baik. Casemiro tadi menurut gua
masih so-so ya, masih biasa saja. Menurut gua loh nih, dengan amatiran. Memang betul dia tadi berhasil memotong beberapa bola, tapi ada beberapa kecerobohan juga, foul yang menurut gua tidak perlu dilakukan ya, karena keterlambatan dia ketika melakukan tackling atau melakukan ya perebutan bola, sehingga ada 2 foul kalau tidak salah tadi, bahkan satunya tipis saja di luar kotak penalti yang cukup berbahaya. Tapi secara keseluruhan gua cukup puas dengan hasil tadi ya, terlepas dari skor. Tapi bagaimana Manchester United bisa bermain dengan cerdik, ini dia sih. Memang betul mungkin ada beberapa komentar, tidak, kurang atraktif, membosankan. Ya nggak apa-apa sih komentarnya. Kalau namanya fans atau pendapat bisa berbagai macam ya kan. Tapi kalau menurut gue sih puas tadi. Manchester United bisa tampil sesuai dengan yang direncanakan dalam tanda kutip ya, artinya tampil dengan skuad terbaik, mampu unggul cepat, lalu setelahnya mengontrol pertandingan, mengamankan hasil, dan menjaga kondisi pemain, which is menurut gue itu merupakan faktor yang penting. Dengan hasil ini ya, kalau gue lihat di pertandingan lain, Real Sociedad ini berhasil menang 2-1 menghadapi Omonia. Jadi mereka masih menjadi pemuncak klasemen ya di grup E. Real Sociedad diikuti oleh Sheriff dan juga Manchester United di posisi ketiga. Sheriff dan Manchester United sama-sama meraih poin 3 ya, sama-sama meraih 1 kali kemenangan. Hanya saja Sheriff unggul mencetak gol 3-2, Manchester United 2-1. Jadwal selanjutnya bagi Manchester United ini tanggal 2 Oktober jam 3 sore waktu Belanda akan menghadapi Manchester City ya di Etihad. Lalu untuk Europa League sendiri jadwal selanjutnya ya, yaitu adalah di tanggal 6 akan tandang ke Siprus menghadapi Omonia Nicosia. Kurang lebih demikian review kali ini. Review agak malam nih ya. Review kali ini, Sheriff Tiraspol menghadapi Manchester United 0-2. Gol diciptakan oleh Jadon Sancho dan juga Cristiano Ronaldo. Cukup bagus menurut gue. Cristiano Ronaldo akhirnya sudah bisa menciptakan gol ya, salah satu faktor terbesar. Mudah-mudahan setelah ini bisa meningkat lagi nih kepercayaan diri dan juga fokus dan juga ketajaman pastinya dari Cristiano Ronaldo. Tapi gue pingin dengar bagaimana pendapat Sobat Football United di kolom komen. Pertandingan tadi hasil bagaimana, apapun itu yang penting sopan ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.